Apabila seseorang mempunyai watak peminta-minta, maka ia akan senantiasa mengambil kesempatan untuk meminta. Maka inilah kita perlu belajar memperbaiki diri kita. Apabila moral orang-orang rusak, maka pembangunan sebuah jalan atau jembatan yang anggarannya sebesar 250 juta rupiah akan dibangun dengan anggaran hanya 100 juta rupiah. Sisanya akan ia pergunakan untuk keuntungan dirinya sendiri. Hal itu akan menyebabkan jembatan itu mudah menjadi rusak. Tidak ada pekerjaan yang jujur. Semua mencari kesempatan di dalam kesempitan. Pahamilah bahwa orang yang pikirannya peminta-minta tidak bisa diberi tanggung jawab untuk membangun, untuk melakukan kerja dakwah. Demikian pula diperlukan orang yang rela berkorban untuk kepentingan orang lain. Dan cara berpikir seperti ini akan terbentuk jika senantiasa memberikan sesuatu kepada orang lain. Itu semua dapat terjadi jika kita mempunyai keyakinan yang sempurna di dalam hati, bahwa yang memberikan segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa atas segalanya. Benda-benda tidak dapat berbuat apa-apa, bisa berbuat hanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dialah yang akan menyempurnakan kerja kita, dan pintu-pintu nikmat akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus usaha untuk memperbaiki amal kita, dan kita harus takut dengan azab yang diberikan. Azab yang diberikan kepada orang yang meninggalkan sholat Jumat tidak akan sepedih azab yang diberikan kepada orang yang memecah belah umat. Maka penting umat ini kita bangun. Umat ini telah terbentuk dengan darah dan kesusahan baginda Rasulullah SAW. Sekarang kita dengan kebiasaan masing-masing tanpa disadari telah memecah belah umat. Ingatlah bahwa siksaan yang akan diberikan kepada orang yang meninggalkan sholat Jumat tidak sekeras siksaan yang akan diberikan kepada orang yang memecah belah umat. Apabila orang-orang Islam sama-sama membangun umat ini, maka sekali-kali kita tidak akan mendapatkan kehinaan, kita tidak akan mendapatkan kerugian. Kekuatan Amerika, kekuatan Rusia, kekuatan Cina akan tunduk di hadapan kita. Kesatuan umat hanya akan terbentuk apabila kita adillatin alal mu'minin, yaitu mengamalkan adillatin alal mu'minin, yaitu setiap orang Islam merasa rendah dan kecil di hadapan orang Islam lainnya, dan senantiasa bersifat tawadu. Hal ini dilatih di dalam kerja tablik ini. Apabila sifat telah dimiliki oleh setiap orang Islam, yaitu adillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin, maka ia akan mendapatkan, yaitu akan senantiasa mendapatkan kemenangan dan kemuliaan atas orang-orang kafir. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus berpikir mengenai umat. Umat ini bukan nama satu kaum atau tempat tinggal, melainkan umat ini terbentuk dari gabungan ribuan bahkan jutaan kaum dan tempat tinggal. Kita harus pikir umat, kita harus pikir bahwa umat ini dibangun oleh perjuangan pengorbanan Rasulullah. Apabila suatu kaum atau kabilah menganggap bahwa umat ini terbentuk dengan kaumnya dan tidak mengakui kaum lainnya, maka seolah-olah telah menyembelih dan memotong-motong umat ini, dan menganggap tidak ada usaha Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Yang pertama menyembelih dan memotong-motong umat ini adalah diri kita sendiri.
Setelah itu orang Yahudi dan Nasrani memotong-motong rantingnya. Apabila sekarang seluruh orang Islam bersatu, maka jika semua kekuatan di dunia ini digabungkan menjadi satu untuk menghancurkan umat Islam, niscaya mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bom atom, bom nuklir dan persenjataan perang tidak dapat membinasakan kita. Sebaliknya, apabila umat ini terpecah belah disebabkan sifat kekauman kita, disebabkan asobiah yang kita hembus-hembuskan, maka demi Allah, persenjataan perang dan angkatan perang kita tidak akan dapat menolong apa-apa. Segala sesuatu yang tercipta dengan kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu berada di bawah kudrat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala meletakkan kejayaan manusia ada di dalam diri manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan kepada manusia bahwa dengan harta benda, pangkat, dan jabatan manusia bisa mendapat kehinaan. Tetapi sebaliknya, dengan kemiskinan manusia bisa mulia. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya. Apabila keyakinan yang ada dalam diri manusia dan amalan yang dilakukan manusia itu baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya walaupun ia sangat kesusahan, walaupun ia dalam keadaan miskin. Segala sesuatu yang tercipta dengan kudrat ilahi, maka ia akan berada di bawah kudrat Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala hal, baik itu dalam pangkat, dalam jabatan, ataupun harta kekayaan, di lautan ataupun di udara, semuanya ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang menjalankan semuanya. Allah Subhanahu wa taala yang membuat, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki. Di mana manusia ingin membangun, di sana terdapat kerusakan, dan di mana terlihat asbab kerusakan, di sana ditunjukkan pembangunan. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mampu mengambil manfaat langsung dari kudrat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus perhatikan amal untuk menciptakan hubungan dengan zat Allah Subhanahu wa taala dan langsung mengambil manfaat dari kudrat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menggunakan cara yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila cara tersebut telah ada di dalam kehidupan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kejayaan dari segala segi, dari segala aspek kehidupan. Saudara-saudara sekalian, maka kita buat dakwah dan dakwah lagi. Nah, timbul pertanyaan, mengapa kita tidak memulai dakwah kepada orang kafir? Pertama-tama kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kekurangan dan kelemahan kita. Kemudian untuk selanjutnya meminta taufik dari Allah Subhanahu wa taala supaya dapat semakin banyak berkorban agar hidayah diturunkan kepada umat ini. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar debu-debu yang menempel pada umat ini dapat dibersihkan dan percikan pengorbanannya supaya dapat ditingkatkan. Orang kafir juga adalah umat yang perlu didakwahi. Oleh karena itu kita harus senantiasa berdoa, karena masih banyak saudara-saudara muslim kita yang belum dapat mengamalkan agama. Sehingga saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai saat ini kita belum bisa berdakwah kepada orang kafir, tetapi kita masih mempunyai kewajiban kepada mereka, yaitu orang-orang kafir. Ini sesuatu yang harus kita renungkan. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Tetapi untuk orang-orang kafir yang jahat, orang-orang kafir yang zalim, apabila kekafirannya telah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya,
maka doakanlah kehancuran untuknya. Semakin luas usaha dakwah, maka akan semakin banyak nur yang dihasilkan. Dakwah adalah usaha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencakup seluruh alam. Usaha dakwah nabi-nabi sebelumnya hanya mencakup wilayah tertentu saja atau dikhususkan untuk kaum tertentu. Sedangkan nur dari usaha dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencakup seluruh alam dan seluruh manusia hingga hari kiamat. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita senantiasa istiqomah dalam buat amalan cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga rumah kita ini akan menjadi berharga disebabkan pengamalan cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita berada di toko-toko atau ketika mengadakan satu perjalanan, kemudian kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka segala sesuatunya sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan cara tersebut, rumah kita, kantor kita, toko kita akan terdapat nur, dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan berharga, lebih bernilai dibandingkan dengan istana orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang berharga miliaran rupiah. Apabila di dalam rumah kita terdapat amalan Rasulullah SAW, maka senjata nuklir pun, bom atom pun tidak akan bisa menghancurkan rumah yang di dalamnya ada amal Rasulullah SAW. Disebabkan oleh amal Rasulullah SAW, itulah rumah kita menjadi sangat-sangat berharga. Apabila seseorang membangun sebuah istana yang besar, mencakup 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, dan semuanya terbuat dari emas, permata, jika dibandingkan dengan bangunan kecil dan bangunan yang sederhana yang di dalamnya terdapat amalan sunnah Rasulullah SAW, niscaya bangunan kecil itu lebih berharga. Yakinlah saudara-saudara sekalian, bahwa dengan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, kita akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan kebaikan yang akan datang kepada kita, bercurah-curah hidayah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Sebaliknya, jika kita mengamalkan cara orang-orang Yahudi dan Nasrani, maka keadaan kita ini akan diliputi dengan kesusahan, penderitaan, dan akan senantiasa menyelimuti kita kegelisahan. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang pembohong dan fasik berkata kepada kita dan berkata, ada orang yang berniat buruk terhadap harta dan jiwamu, walaupun kita tahu bahwa ia adalah seorang pembohong dan fasik, tetapi setidaknya kita masih mengkhawatirkan keadaan harta dan jiwa kita. Seseorang yang beriman kepada Rasulullah SAW dan meyakini bahwa beliau adalah nabi yang benar, apabila keimanannya berkurang sedikit saja, maka ia tidak dikatakan sebagai orang Islam. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah SWT, tapi ketika Maulana Yusuf rahmatullah alaih berkata, wahai manusia, dunia ini tidak mempunyai hakikat, karena di hadapan Allah Subhanahu wa taala dunia ini tidak berharga walaupun sebesar sayap nyamuk, atau tidak ada harganya walaupun sebesar bangkai anak kambing. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala yang terjadi hanyalah untuk kehidupan akhirat. Segala yang kita lakukan di dunia ini hanyalah untuk kehidupan akhirat. Oleh karena itu, sekarang lakukanlah banyak kebaikan. Jika tidak, kita akan mendapatkan kerugian selama-lamanya di alam kehidupan yang tidak akan pernah berakhir. Kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang selama-lamanya, tidak akan ada akhirnya. Maka yang ada hanya penyesalan. Tetapi kita tidak meyakini hal itu. Mengapa? Karena di dunia ini harta benda, anak dan istri terlihat
dengan mata zahir, sedangkan kehidupan akhirat gaib, tidak terlihat. Oleh karena itulah kita harus beriman kepada hal-hal yang gaib. Apabila kehidupan akhirat dapat terlihat oleh mata batin kita, maka itu bukanlah suatu hal yang gaib lagi. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan syarat-syarat untuk memperoleh kejayaan, baik itu raja, jenderal, buruh, orang miskin, orang kaya, pedagang, petani, semuanya sama, karena mereka semua berasal dari sumber yang sama, yaitu setetes air yang dikeluarkan dari lubang kencing lelaki yang disatukan dengan benih dari wanita. Kemudian mereka akan dimasukkan ke dalam tanah yang menjadi santapan ulat-ulat. Semuanya sama. Yang membedakan antara hidup dan mati adalah keyakinan yang sempurna dan amal soleh. Maka saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ubah cara hidup kita dengan cara hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti berjaya. Apabila pada hari ini cara hidup kita sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan sunnah para nabi alaihi salatu wassalam, maka segala masalah akan dapat diselesaikan dengan mudah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ubahlah cara hidup kita, ikutilah cara hidup para nabi, ubahlah usahamu dengan usaha para nabi. Wujudkanlah harapan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, bergerak untuk berdakwah, berkeliling untuk mencari ilmu, mencari amal, dan untuk mendapatkan Al-Quran. Jadikanlah sebagai dasar. Setengah hari untuk mencari rezeki dan setengah hari lagi adalah untuk kerja agama. Bangkitkanlah kembali semangat umat ini. Apabila amalan masjid ada dalam kehidupan kita semua, maka kita hidup pasti akan berubah. Orang-orang di seluruh dunia akan menyerukan agama dengan harapan penuh. Kehidupan umat di seluruh dunia akan berubah sesuai dengan ajaran agama. Maka kita berikan lagi bayan-bayan kita, berikan lagi targib-targib kita, berikan bayan di setiap kesempatan kepada saudara-saudara, kita kumpulkan, kita berikan semangat. Dan orang yang memberikan bayan adalah orang yang ditunjuk di dalam musyawarah. Nah, kita harus mengetahui jika kita mempunyai hubungan baik dengan zat Allah Subhanahu wa taala, keuntungan apa saja yang akan kita peroleh, dan apabila kita tidak takluk di hadapan zat Allah Subhanahu wa taala, kerugian apa saja yang akan kita peroleh di dunia dan di akhirat. Nah, inilah yang kita bayangkan. Nah, tujuan diadakannya Muzakarah 6 sifat sahabat juga adalah untuk memberitahukan keuntungan dan kerugian yang akan kita peroleh di dunia dan di akhirat, dan dapat memberikan bayan, kita menyampaikan kepada mereka dengan bahasa yang sederhana, karena dengannya insya Allah kita akan memahami maksud dan tujuan daripada kerja dakwah ini, dan kepentingan dari kerja ini juga akan dapat dipahami. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk anggota rombongan yang lain sambil duduk mereka juga dapat melakukan dakwah. Nah, setelah bayan dibuat, maka dibuat ikhtilat juga, memahamkan kepada saudara-saudara sekalian, duduk dan dengarkan bayan dengan tawajuh. Ini adalah usaha untuk memperbaiki diri. Bayan yang sedang disampaikan kita ulangi juga di dalam hati bahwa ini adalah benar. Insya Allah dengan hal itu percikan cahaya iman akan masuk ke dalam hati, sehingga kita akan bersemangat untuk beramal. Tapi kita harus memperhatikan 3 hal di dalam hal setelah bayan, yaitu kita
mencatat nama orang-orang yang berniat untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk usaha memperbaiki diri. Kemudian yang kedua, tentukan waktunya dengan tepat. Dan yang ketiga, terima waktu yang telah disepakati. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah agar kita bisa menjalani kehidupan dengan arah yang benar. Maka kita keluar setiap bulan istiqomah selama 3 hari huruj 40 hari setiap tahun dan 4 bulan dalam seumur hidup. Kemudian kita mengadakan jaulah 2 kali dalam sepekan. Hidupkan amal taklim, zikirnya jangan sampai terlewat, tasbihat dan tilawah Al-Quran setiap hari. Apabila kita melakukan amalan-amalan yang seperti tadi saya sebutkan, maka kehidupan kita ini akan terbentuk. Apabila kita ingin menjadi asbab terbentuknya kehidupan ijtimai bagi seluruh manusia menuju kepada arah kehidupan yang benar dan menjadi asbab kehancuran firqah-firqah batil, maka kita harus meningkatkan pengorbanan. Melaksanakan nisab saja tidak cukup. Setengah dari waktu dan harta benda kita gunakan untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya 1/3 atau 2/3 waktu dan harta, yaitu 4 bulan kita gunakan untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita buat dakwah dengan akhlak, dengan tawadu. Setiap muslim adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita muliakan, perlu kita ikram. Setiap individu harus menunaikan hak orang lain tanpa mengharapkan haknya ditunaikan. Barang siapa yang menyembunyikan aib saudara muslimnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyembunyikan aibnya di akhirat. Sejauh mana seseorang mengerjakan pekerjaan saudara muslimnya, membantu, maka sejauh itu pula Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan pekerjaannya. Dan barang siapa yang tidak menuntut haknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan istana baginya di sorga. Nah, ini perlu digarisbawahi, barang siapa yang tidak menuntut haknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan istana baginya di surga. Barang siapa mendapat kehinaan untuk kemuliaan orang lain karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu kita harus memberikan targhib kepada orang lain sehingga mereka bersemangat untuk memuliakan sesama muslim. Disebutkan juga bagaimana berharganya seorang Islam. Tercatat juga kisah-kisah pengorbanan, akhlak-akhlak, serta sifat mengutamakan orang lain yang dimiliki oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Oleh karena itu kita harus senantiasa berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akhlak seperti akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara sekalian, kita ikhlas buat dakwah karena Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita meminta sesuatu ketika berdakwah. Apabila sekarang ini umat Islam melaksanakan tugas dakwah dengan cara infiradi, perseorangan, maka dia akan kehilangan hakikat dakwah. Jadi hakikat dakwah ini yang mesti kita pahami. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Oleh karena itu tugas dakwah ini dibebankan kepada kita sebagai umatnya. Untuk itulah kita harus bersedia mengorbankan harta, jiwa, dan waktu seperti pengorbanan para nabi alaihissalam. Satu hal yang perlu diingat, kita jangan meminta sesuatu apapun dari orang-orang yang kita dakwahi. Kita hanya memohon ganjaran, memohon pahala, memohon upah, meminta upah dari zat yang maha kaya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdakwah kepada semua lapisan. Nah, seperti di pantai ini kita berdakwah kepada para nelayan, kepada petani juga, pedagang juga, kita berdakwah juga di kalangan mahasiswa.
Nah, misalnya di kalangan mahasiswa juga amalan makomi, mahasiswa-mahasiswa yang telah aktif dalam kerja dakwah, maka kita harus bentuk jamaah khusus di tempat-tempat kos. Ini dilakukan dalam jaulah pertama, sedangkan jaulah kedua dilakukan di mahala terdekat atau ke tempat-tempat kos lainnya. Ini usaha di kalangan mahasiswa. Selain itu, mahala-mahala yang terdekat juga boleh melakukan jaulah ke tempat-tempat kos di mana para mahasiswa tinggal. Bentuk majelis taklim di masing-masing tempat kos itu. Dan untuk para pelajar, maka luangkan waktu mereka selama 3 hari dalam setiap bulan. Saudara-saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita buat usaha dakwah dan kita buat taskil juga. Taskil ini penting. Kalau tidak ada taskil, bagaimana kita akan buat kerja? Otak dari seluruh usaha dakwah ini adalah taskil dan mutolabah, yaitu mengajak atau menawar-nawarkan. Mengajak atau menawarkan. Apabila kita tidak berusaha di dalam mutolabah, maka bayan yang diberikan akan sia-sia. Dan apabila pengorbanan tidak dilakukan, maka ruh usaha dakwah ini akan keluar. Orang yang melakukan mutolabah adalah orang yang memberikan bayan. Dan seorang lagi berdiri yang tugasnya mencatat nama. Orang yang bertugas menulis nama tersebut tidak boleh memulai takrir lagi. Ini yang tadi bayan malah bayan lagi, tidak boleh memulai takrir lagi, kecuali hanya 2 atau 3 patah kata, kemudian diadakan ajak mengajak di antara sesama anggota rombongan, mempersiapkan orang yang duduk berdekatan dengan kita untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kelembutan, dengan lemah lembut, sedikit demi sedikit berikan targhib mengenai kisah-kisah pengorbanan Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Setelah itu barulah kita mengajak mereka untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kita bentuk terjamah qaumi. Buatlah jaulah 1 dan jaulah 2 di dalam sepekan. Hidupkan majelis taklim dan tilawah Al-Qur'an di rumah dan masjid setiap hari. Huruj 3 hari dalam setiap bulan. Semua itu diputuskan di dalam musyawarah. Kemudian saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai ke tempat ini kami juga keluar masturah. Ini usaha masturah penting sampai ke daerah-daerah terpencil, ke tempat-tempat pulau, sampai melewati laut. Ini kerja masturah akan maju apabila kita ada pikir. Kerja masturah akan lemah dan semakin melemah apabila masih ada wanita yang tidak memakai purdah. Istri kita sama sekali tidak boleh diajak ke istimewa umum. Kumpulkan para wanita di tempat yang tertutup di mahala masing-masing. Kemudian kita adakan majelis taklim di antara para wanita tersebut dalam taklim mahala kita. Pertama-tama suami memahamkan kepada istrinya mengenai pentingnya dakwah, pentingnya taklim dan sebagainya. Insya Allah sedikit demi sedikit pola pikir istri akan mulai terbentuk menjadi pola pikir agama. Setelah taklim di setiap mahala, bisa juga para wanita di kota itu dikumpulkan setiap pekan di tempat yang betul-betul tertutup untuk mendengarkan taklim. Kemudian seorang lelaki di antara kita memberikan bayan masturah di balik hijab. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang bisa dibentuk jamaah selama 1 atau 3 hari untuk dikirim ke tempat yang terdekat. Setiap wanita harus disertai oleh suaminya. Jika tidak, boleh disertai oleh muhrimnya. Pakaian wanita harus tertutup rapat, tutupi wajah mereka dengan purdah. Para wanita itu tinggal di dalam sebuah rumah yang betul-betul berhijab, sedangkan suami-suami mereka tinggal di masjid. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sampaikan lagi bayan
Bayan-bayan ini penting untuk peningkatan iman dan amal. Dan bayan yang kita ambil ini dari kisah para nabi dan kisah para sahabat. Jadi materi bayan adalah kisah-kisah mengenai pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi jangan menceritakan pertolongan Allah yang diberikan kepada kita. Di dalam bayan jangan sekali-kali menyentuh masalah khilafiyah atau perbedaan pendapat di antara sesama muslim. Boleh menceritakan tentang kekurangan dan kelemahan umat di dalam iman dan amal soleh. Satu hal lagi, kita harus tawajuh kepada bayan yang akan kita sampaikan. Tawajuh kepada Allah, senantiasa memperbaiki amalan. Kemudian kita juga benar-benar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, keadaan orang-orang Islam ini sekarang sulit mengamalkan agama. Jadi orang Islam ini tidak mengamalkan hukum-hukum tertentu, baik yang berhubungan dengan harta benda atau jiwa, karena untuk melaksanakan hukum-hukum itu terasa sangat sulit. Mereka mengaku bahwa dirinya adalah seorang Islam, walaupun kehidupan mereka senantiasa bertentangan dengan hukum-hukum agama. Maka kita perlu ajak mereka kepada iman, ajak mereka kepada usaha meningkatkan iman. Apa yang disebut dengan iman? Yang disebut iman bukan hanya meyakini sesuatu yang zohir saja, melainkan meyakini sifat dan zat Allah Subhanahu wa taala dengan teguh, baik berupa amalan atau wahyunya, meskipun hal itu bertentangan dengan adat istiadat dan kebiasaan manusia. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ajak umat juga kepada ibadah. Betul-betul memahami apa itu makna ibadah. Ibadah yang paling utama apa? Sesungguhnya ibadah yang paling utama adalah ibadah yang di dalamnya ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang banyak berzikir kepada Allah. Ibadah yang paling utama adalah zikir. Namun ada ibadah yang lebih utama lagi, yaitu mencetak orang menjadi ahli-ahli zikir. Saudara-saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika melayani Yusuf sampai basah kuyup di dalam memberikan bayan di dalam satu ijtima. Ketika itu melayani Yusuf memberikan takrir di dalam satu ijtima, turun hujan dengan deras. Maulana Yusuf dan semua orang yang hadir juga basah kuyup. Maulana Inamul Hasan membawa payung untuk menaungi Maulana Yusuf rahmatullah alaih, tetapi beliau malah melarang. Beliau berkata, apakah kita tidak basah kuyup ketika berada dalam pekerjaan masing-masing, atau ketika berada di ladang, di sawah, di kantor, di toko, di pasar? Kita kebasahan bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Basah kuyup yang kita alami sekarang ini akan menjadi saksi kelak di hari kiamat. Kemudian beliau Maulana Yusuf rahmatullah alaih berkata lagi, duduklah dengan tawajuh. Anda bukanlah kertas yang rapuh apabila terkena air, atau bukan tanah yang lengket apabila terkena air. Maka inilah apa yang dikatakan oleh Maulana Yusuf. Maulana Yusuf rahmatullah alaih terkenal juga, beliau ini tawadu. Suatu ketika satu jamaah datang dari Madras ke Saharanpur untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Mereka semua makan malam dengan dijamu oleh Maulana Yusuf rahmatullah alaih. Ketika Maulana Yusuf rahmatullah alaih sedang melakukan jamuan makan, beliau berkata, bagaimana perjalanan Anda? Perjalanan lancar, dijawab oleh mereka. Tetapi disebabkan oleh panas matahari, badan jadi merah-merah. Maka Maulana Yusuf rahmatullah alaih tersenyum sambil berkata lagi, apakah Anda telah hafal 6 sifat para sahabat? Alhamdulillah, dijawab oleh mereka. Kami semua telah menghafalnya. Maulana Yusuf rahmatullah alaih berkata, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada Anda, karena sampai saat ini saya belum memahami 6 sifat
para sahabat tersebut. Subhanallah. Demikian tawadunya Maulana Yusuf rahmatullah alaih. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita hidup bagaimana usaha senantiasa menggunakan cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ini setiap golongan manusia di setiap tempat menjalani kehidupan di dalam kebohongan, di dalam kepalsuan, dan banyak kedustaan di mana-mana, sehingga hukum-hukum agama menjadi semakin rusak. Obatnya hanya ada di dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejauh mana kita mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sejauh itu pula Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pahala untuk menyelesaikan segala permasalahan di dunia dan di akhirat. Hanya ada di dalam pengamalan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut wujud dalam kehidupan kita, maka kita harus berusaha mendapatkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita juga harus berusaha bagaimana sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup dalam kehidupan kita. Ketika Maulana Yusuf mempelajari sebuah kitab di masa kecil, Maulana Ilyas rahmatullah alaih bertanya, "Wahai Yusuf, sebutkan jalan bagaimana menjadi ahli kitab." Maulana Yusuf rahmatullah alaih bertanya, "Bolehkah Tuhan sebutkan?" Kemudian Maulana Yusuf berkata, "Jika di semua tempat dan waktu ada amalan yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita berusaha menghidupkan sunnah Rasul tersebut tanpa terpengaruh oleh waktu dan keadaan, sehingga sunnah Rasul bisa hidup. Inilah jalan menuju ahli kitab." Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita terus usaha dakwah. Kita buat dakwah dan persiapkan menjadi dai Allah, dakwah, sehingga dakwah menjadi satu kebiasaan. Sekarang amalan dakwah seperti ini bisa kita pelajari di India, Pakistan, Bangladesh. Apabila kebiasaan umat sudah seperti ini, maka di setiap tempat orang-orang bisa menjadi pengajar. Hari ini pengertian kita mengenai dakwah hanya sebatas memberikan nasihat kepada orang lain. Kalau kita pergi ke Bangladesh, pergi ke India, pergi ke Pakistan, maka kita akan lihat suasana masjid, suasana agama, asbab daripada dakwah luar biasa dirasakan. Nah, sekarang kita sedang mempersiapkan seorang dai seperti ini. Sampai kapan kita akan berdakwah dengan uang, dan sampai kapan kita akan memberikan taklim dengan uang? Semua ini sama dengan membunuh diri sendiri. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diri kita ini bagaikan bangkai. Apabila kehidupan kita tidak sesuai dengan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kapanpun kita tidak akan mendapatkan keuntungan di dunia dan di akhirat. Walaupun asbab atau usaha yang ada di tangan kita seluas dunia dan seisinya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh asbab dunia adalah kekuasaan pemerintah, perdagangan, pertanian, dan sebagainya. Apabila tidak sesuai dengan amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semua asbab di atas adalah bagaikan bangkai. Maka kita senantiasa rajin belajar Al-Quran, kemudian mendengarkan Al-Quran, dan kita dengarkan Al-Quran supaya dapat ilmu. Kita buat dengan adab ketika kita duduk mendengarkan Al-Quran hadis. Apabila kita duduk dengan membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran, pahamilah bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang
berbicara dengan kita. Dan apabila duduk untuk membaca atau mendengarkan, maka pahamilah bahwa Rasulullah SAW sedang berbicara dengan kita apabila kita mendengarkan hadis. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berikan targhib supaya kita ini tawajuh kepada Allah, supaya kita juga sampai bisa menangis kepada Allah. Usaha kita yang terpenting ini bagaimana bermujahadah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kepanasan di jalan Allah, lelah-lelah di jalan Allah, dan memperbanyak tangisan kepada Allah serta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkorban dan bermujahadahlah terus menerus tanpa mengenal lelah hingga tujuan dapat dicapai dengan sempurna. Dan bergeraklah terus, kita bergerak menerangi, kita bergerak dalam dakwah, baik itu lewat takrir, ceramah-ceramah, atau tahrir, atau tulisan-tulisan. Raihlah kudrat Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Allah Subhanahu wa taala maha kuat. Kekuatan Allah Subhanahu wa taala tidak akan berkurang sedikit pun. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan diri, dan yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Maka kita buat dakwah ini dengan penuh pengorbanan, dengan muasyarah yang betul juga. Kapan muasyarah Islam? Kapan akan berdiri? Maksudnya bagaimana cara agar kehidupan muasyarah ini, kehidupan akhlak Rasulullah SAW ini wujud. Maka kita harus usaha untuk memperbaiki muasyarah sesuai dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tidak akan terwujud apabila dasar dari muasyarah yang baik belum ada, belum terbentuk. Yakinilah bahwa kejayaan manusia ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dan cara untuk mendapatkan kejayaan tersebut hanya dengan mengamalkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Apabila sikap dalam diri kita, sikap belajar dan mengajar belum terbentuk, maka muasyarah pun tidak akan pernah terwujud. Jadi rasa tolab dalam diri kita ini kurang, maka muasyarah pun tidak akan terwujud. Apabila usaha dakwah belum terbentuk dalam wujudnya, belum terlihat untuk dijadikan contoh, maka orang-orang Islam akan masuk ke dalam firqah-firqah yang lain. Dan apabila kita melakukan usaha dakwah dengan cara masing-masing, maka orang-orang Islam akan menjadi murtad. Maka kita harus betul-betul merenungi keadaan kita bahwa cara dakwah Rasulullah SAW itulah yang mesti kita usahakan, yaitu cara Rasulullah mengajak orang kepada sholat, kepada puasa, kepada haji dan sebagainya. Nah, tugas dakwah ini telah diberikan kepada kita, tetapi sayang sekarang umat Islam memahami bahwa dirinya adalah pencari uang, bahwa dirinya adalah pencari makanan, dirinya adalah pedagang, petani, pengusaha, dirinya adalah kerja di toko. Maka kita harus betul-betul usaha atas dakwah kita. Kita bentuk, kita pikir usaha dakwah ini di makomi kita, ataupun ketika kita keluar, baik berupa dakwah taklim, ibadah, akhlak dan sebagainya, adalah semuanya yang kita lakukan bertujuan untuk mengorbankan jiwa dan harta sehingga Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Untuk umat ini, keridhaan Allah Subhanahu wa taala dapat diperoleh apabila kita mengorbankan harta, waktu dan jiwa. Dan amalan apapun jika tidak didasari dengan keikhlasan, maka tidak akan menghasilkan apa-apa. Kita berusaha untuk menjauhi sifat cinta dunia, kita jauhi daripada sifat ria, ingin terkenal, tamak, rakus, dan lain sebagainya. Begitu juga apabila kita ditawari makan oleh seseorang, maka kita harus menerimanya. Hal itu dilakukan bukan bermaksud untuk memakan hidangan yang ada, tetapi bermaksud supaya kita dapat mengajak dia untuk ikut serta
bergabung di dalam usaha dakwah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya agar sunnah dapat hidup dalam semua aspek kehidupan? Jadi dengan dakwah ini kita usaha pikirkan bagaimana sunnah bisa terjaga, terpelihara dan diamalkan. Saudara-saudara sekalian, orang Islam tidak mengorbankan harta dan jiwa untuk kepentingan nafsunya, melainkan mereka mengorbankan harta dan jiwa supaya agama Rasulullah SAW hidup dan tersebar luas. Sejauh mana kita mengorbankan segala sesuatunya, sejauh itu pula agama dan sunnah akan hidup di semua aspek kehidupan manusia. Saudara-saudara sekalian, maka kita tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana supaya Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membela kita, membantu kita. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan turun apabila perhatian kita tidak berpaling kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Tawajuh sempurna hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, dan beramal sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, kita pahami segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan yang tersembunyi bagi hamba-hambanya. Segala sesuatu yang tercipta semuanya adalah makhluk. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Segala sesuatu adalah hina dan tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Rusia, Amerika, Cina serta seluruh kekuatan dan kerajaan pemerintahan di dunia ini tidak ada artinya. Kemuliaan Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Maka kita menyeru manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala, menyeru kepada umat, kepada agama. Maka cara apapun yang digunakan oleh manusia untuk mengajak umat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terbagi menjadi dua golongan. Usaha pertama adalah orang yang bergerak secara perorangan dengan caranya sendiri, dan yang kedua adalah dengan membentuk lapangan usaha yang betul dengan tujuan yang jelas, dengan dasar usaha pengorbanan dan mujahadah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah hina dan tidak ada apa-apanya. Segala sesuatu yang telah tercipta semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Benda apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah hina dan tidak ada apa-apanya. Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Amerika, Rusia, dan Cina beserta seluruh kekuatan yang ada di dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada artinya. Kemuliaan Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Kita ini buta, saudara-saudara. Jadi saya ulangi lagi pernyataan saya tadi yang di atas, dan saya garis bawahi di sini bahwa kita buta, sedangkan Rasulullah SAW dapat melihat. Allah Subhanahu wa taala maha besar. Pembangunan, perusakan, kejayaan dan kehinaan ada di dalam genggaman Allah, ada di dalam kekuasaan Allah. Kita tidak tahu bagaimana mengambil manfaat daripada kudrat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita semuanya buta, dan penunjuk jalan bagi kita adalah baginda Rasulullah SAW. Beliau adalah Nabiullah, pesuruh Allah. Hanya dengan mengamalkan sunnahnya, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dapat kita peroleh. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Maulana Yusuf rahmatullah alaih mengatakan, apabila datang tamu ke rumah kami, mereka sering membawa hadiah manis-manisan atau pisang dan lain sebagainya. Maulana Yusuf sering memperhatikan hadiah-hadiah tersebut. Ketika tamu telah pulang, ibu Maulana Yusuf itu memukul Maulana Yusuf. Katanya
mengapa engkau memperhatikan manisan itu? Inilah tarbiyah yang diperoleh Maulana Yusuf rahmatullahi ketika masih kecil. Jadi betul-betul jangan terkesan dengan benda, jangan terkesan dengan hadiah. Untuk melaksanakan usaha dakwah ini perlu kekayaan dari dalam. Allah Subhanahu wa taala akan membina kehidupan kita apabila seluruh aspek kehidupan kita sesuai dengan cara yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Maka kita benar-benar harus berada di jalur ini. Tidak perlu kekayaan dari luar, melainkan kekayaan yang ada dari dalam diri kita, yaitu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'aluk kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa dengan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pintu khazanah dan pintu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala akan terbuka. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu yakinkan dalam diri kita bagaimana mengubah keyakinan. Kita mengubah keyakinan yang ada dalam diri kita bahwa kejayaan bukan terletak pada benda-benda, melainkan terletak pada pengamalan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Agar keyakinan kepada benda-benda keluar dari dalam hati kita, dalam diri kita, maka kita harus meluangkan waktu untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allah Subhanahu wa taala begitu mencintai orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan begitu besar penghargaan yang tinggi bagi orang yang mengerjakan dakwah. Orang-orang Amerika, orang-orang Rusia, orang-orang Cina telah menciptakan berbagai macam teknologi, tetapi mereka tidak berhasil menyatukan orang kulit putih dengan kulit hitam. Mereka juga telah mengeluarkan uang jutaan dolar untuk menutup minuman keras. Mereka telah melakukan berbagai usaha menuju perbaikan, tetapi hasilnya kemaksiatan bukannya berkurang, bahkan semakin bertambah. Maka saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan kerja dakwah dan tabligh ini, beribu-ribu orang yang semula telah terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan telah dapat diselamatkan dari kehancuran. Mereka yang terjerumus dalam kehinaan sekarang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan asbab dakwah ini. Padahal apabila dilihat secara zahir hal ini tidak mungkin terjadi. Alhamdulillah sekarang berbagai golongan manusia telah ikut berperan serta di dalam usaha dakwah ini. Apabila setiap golongan manusia itu ingin melakukan usaha agama dengan mengikuti usul-usul, dengan mengikuti tertib-tertib yang telah ditentukan, maka insya Allah semua orang akan ikut melaksanakan usaha agama ini. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menginginkan usaha dakwah ini dilakukan oleh semua lapisan masyarakat. Mungkin saja dengan asbab usaha yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala memudahkan bersatunya umat dari setiap lapisan masyarakat. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita pikir bagaimana amalan kita betul-betul ditingkatkan, amalan infiradi. Tapi amalan infiradi ini bergantung kepada amalan istimai, amalan bersama. Pemahaman yang salah pada setiap orang yang sudah terpatri, baik itu mengenai hal agama maupun keduniawian, bahwa kita berusaha untuk diri sendiri. Apabila diri kita baik, maka seluruh permasalahan menjadi baik pula. Tetapi sebenarnya untuk memperbaiki perorangan sangat sulit apabila keadaan istimai belum kita betulkan, maka keadaan infiradi sangat sulit untuk dibetulkan. Karena apabila disebabkan oleh kehidupan istimai yang rusak,
kemudian musibah turun dari langit, maka yang akan terjadi adalah kehidupan setiap orang akan rusak. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa sebenarnya yang menyebabkan rusaknya kehidupan istimai? Ini adalah hawa nafsu setiap orang yang mementingkan dirinya masing-masing. Siapapun yang senantiasa mementingkan dirinya sendiri, maka kehidupan istimai akan semakin rusak. Disebutkan dalam hadis, orang-orang yang berjalan melewati pekuburan, kemudian mereka berkata, seandainya kita juga berada di dalam kubur, Allahu Akbar, manusia akan saling memakan satu sama lain. Dan hal ini akan terjadi apabila manusia mempunyai semangat seperti binatang. Allah, semangat seperti binatang itu apa? Yaitu semangat yang senantiasa mementingkan dirinya sendiri. Maka di dalam ajaran agama ini kita berusaha harus menanggung kesusahan, malah menanggung kesusahan demi menyelamatkan orang lain dari kesusahan yang selama-lamanya. Jadi perintah pertama adalah menumbuhkan keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menciptakan hal ini kita harus mendakwahkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia. Sedikit saja kita menahan ketakutan, maka kita akan terbebas dari ketakutan untuk selama-lamanya. Menahan rasa lapar, menahan rasa haus yang sementara, ini akan membebaskan diri kita dari lapar dan haus selama-lamanya. Meninggalkan anak dan istri dalam waktu yang sementara demi menegakkan agama, ini akan mempersatukan kita dengan anak, mempersatukan dengan istri, mempersatukan dengan keluarga, mempersatukan dengan mereka selama-lamanya di akhirat kelak. Maka kita harus bina kehidupan istimai ini dengan baik. Bagaimana supaya baik kehidupan istimai, kehidupan infiradi juga akan baik? Maka menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala kita buat dengan sekuat tenaga. Dan sejauh mana kadar keyakinan terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita harus meyakin bahwa dengan usaha ini Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Maka keyakinan ini sejauh itu pula pintu pertolongan secara gaib akan terbuka. Apabila jumlah orang yang berkorban di jalan Allah demi tegaknya agama semakin banyak dan kita meyakini atasnya, maka seluruh makhluk akan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang kita senangi dan yang tidak kita senangi akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, untuk mewujudkan keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus melewati setiap malam seperti malam-malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lewati malam kita dengan malam-malam seperti malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menangis, bersimpuh dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan hal itu Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki keadaan kita. Allahu Akbar. Maka inilah yang bisa menyelesaikan segala permasalahan kita. Hanya dengan kekuatan amal, dengan usaha yang betul kepada Allah, mendekat kepada Allah. Maka kita buat usaha terus. Apa yang dimaksud sebenarnya dengan usaha? Manusia memahami bahwa yang dimaksud dengan usaha itu adalah pertanian, perdagangan, perusahaan, dan sebagainya, pertokoan, pemerintahan. Nah, maka untuk menyelesaikan masalah-masalah istimai, manusia mengadakan pemilihan umum, pemilu, mendirikan pemerintahan sendiri, saling menjatuhkan satu sama lain, serta saling menguasai. Nah, semua itu diibaratkan
seperti lampu dan kipas angin. Lampu tidak dapat memancarkan cahaya tanpa listrik. Begitu juga kipas angin yang tidak dapat berputar jika tidak dihubungkan dengan listrik. Nah, demikian halnya dengan kita, apabila segala sesuatu kita hubungkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala masalah yang kita hadapi akan selesai. Sebaliknya, apabila kita tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka walaupun kita berusaha sekuat tenaga, kita tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus lurus, jujur. Kata-kata kita ini betul-betul lurus kepada Allah, karena Allah. Lidah ini bisa berkata apa yang ada pada hati dan apa yang ada pada lidah itu sendiri. Seperti seorang munafik, dia berkata sesuatu yang bertentangan dengan hatinya. Misalnya apabila datang seseorang dan Anda sangat marah kepadanya, dia datang langsung makan, kemudian tidur. Setelah bangun dengan wajah yang tidak enak dilihat, kemudian Anda berkata kepadanya, kedatangan Anda itu sangat menyenangkan. Kedatangan Anda itu sangat menyenangkan hati saya. Apabila hal ini terjadi, Anda tidak menyatakan sesuatu yang ada di dalam hati, melainkan sesuatu yang bertentangan dengan hati. Saudara-saudara sekalian, sekarang ini kita bisa berkata sesuatu yang ada di dalam hati atau yang bertentangan dengan yang ada di dalam hati. Pada hari kiamat nanti, kita hanya bisa bicara sesuatu yang ada di dalam hati. Allahu Akbar. Maka kita harus betul-betul keyakinan kita perbaiki. Bertawajuh kepada amal, jangan bertawajuh kepada harta benda, jangan bertawajuh kepada kekuasaan. Tidak akan ada kejayaan apabila kita bertawajuh pada selain Allah. Sebelum kita meninggal, kita harus memasukkan keyakinan ini ke dalam hati kita, bahwa kejayaan manusia ini ada di dalam pengamalan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan pada harta benda, bukan pada kekuasaan. Karena apabila kita mati, apabila kita meninggal dunia, kemudian dibawa ke alam kubur, maka yang pertama kali akan ditanyakan adalah marrobuka, siapakah yang telah memelihara kamu? Apabila ketika di dunia yang kita usahakan hanyalah perdagangan, hanyalah pertanian atau toko, maka kita tidak dapat mengatakan Tuhanku adalah Allah. Bagaimana sesuatu yang tidak ada di dalam hati dapat kita katakan melalui lidah? Maka ini penting. Oleh karena itu setiap kali kita harus mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebanyak beratus-ratus kali, bahkan beribu-ribu kali. Kejayaan yang sesungguhnya ada di dalam cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita betulkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, membetulkan keyakinan terhadap kalimah dan juga terhadap sholat. Pada zaman Rasulullah SAW, membetulkan ini selalu diadakan di masjid. Apabila kita menghidupkan amalan masjid, Masya Allah, seperti zaman Rasulullah SAW, maka keadaan sholat kita akan seperti sholatnya baginda Rasulullah SAW. Dan apabila seluruh aspek hidup kita sudah mengikuti cara Rasulullah SAW, walaupun kita menjadi pejabat tinggi, maka hal itu akan menjadi sebab masuk ke dalam surga. Masya Allah. Dan sebaliknya, apabila kehidupan kita jauh
dari sunnah Rasulullah SAW, maka penderitaan yang kita tanggung akan menjadi penyebab masuk ke dalam neraka. Maka kita hidupkan sunnah Rasulullah SAW. Dengan sunnah Rasulullah SAW, orang kaya pun bisa masuk ke dalam surga. Nah, orang yang mancing pun bisa masuk ke dalam surga. Orang miskin bisa masuk ke dalam surga. Nelayan bisa masuk ke dalam surga. Nah, jadi kemiskinan pun bisa menjerumuskan ke dalam neraka kalau kita tidak ada iman. Jadi intinya adalah kejayaan yang utama adalah dengan mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersedia insya Allah?